Nih, ini kayaknya udah lama cuy. Ini ya kecocok paku gitu ya, ketubles paku. Aduh, ini by the way bannya itu murah-murah banget aja itu. Ini ban soft compound itu ya, murah-murah banget, 500 600 gitu ya. Ada juga ya 900, ini 1 juta juga ada, tapi satu pasang depan belakang itu ya. Ini nih, ini di online itu ya. Aduh, dan kenapa aku lagi lihat ban cuy? Karena berkaitan dengan nanti pembahasan sama di video gitu ya. Daripada gabut gitu kan, hari Minggu sore kayak gini ya, jam 4 kurang 15 menit tuh kan, daripada ngapain di rumah terus, di kamar terus, yang ada kita olahraga tangan terus gitu ya. Pada maksudku gitu cuy, astagfirullah. Oke, jadi di video kali ini mohon maaf nih, aku malah belum opening gitu ya. Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lagi dan ku yang di Alvok, salam ngawak, salam satu aspal. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan makin banyak rezekinya, amin. Oke cuy, jadi di video kali ini seperti tadi apa yang di upload video gitu ya, aku kali ini akan membahas seputar ban lagi gitu cuy. Oke, langsung saja kita ke motor gitu ya cuy, biar lebih gampang gitu ya. Itu di sana sudah ada red V cuy. Ini sih red V habis aku cuci gitu ya, karena berhubung hari Minggu aku free gitu ya, 2 hari Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain cuy, anjing sekali gitu ya. Mau pergi tapi males cuy, karena cuaca mendung kayak gini gitu ya, takut pas keluar kehujanan lagi gitu ya. Lebih baik di rumah aja buat mengantisipasi kehujanan cuy, karena mager sekali nanti cuci motornya itu sekitar 2 jam gitu ya. Maksimal 2 jam sih sudah kelar gitu ya. Maka dari itu aku males sekali kalau cuci motor cuy ya. Jadi apa, hari ini tuh nggak ada agenda cuy. Oke, kembali ke topik pembahasan gitu ya. Di sini di video kali ini aku pengen bahas aja cara memilih ban untuk harian gitu ya. Ban untuk harian yang awet tapi murah cuy, yang awet tapi murah cuy. Dalam arti apa, nggak murah-murahan gitu ya. Profilnya bagus, filenya oke, tapi harganya recommended gitu ya. Harganya itu ya terjangkau lah. Jadi apa yang aku akan kasih tips di video kali ini itu untuk mengenai ban daily tapi yang cengkramannya kuat gitu ya, daya tahannya itu lumayan. Jadi yang akan aku bahas ini berawal dari ban depan dulu gitu ya. Untuk harian itu tentunya kita kan nggak perlu yang mewah-mewah gitu ya, karena bukan buat balapan, bukan buat race juga, karena buat harian, buat kerja bisa gitu ya. Buat apa itu namanya ya, delivery, atau bisa juga apa itu namanya cuy, yang jadi kayak tukang paket itu namanya apa gitu ya. Oke lah. Jadi apa yang cocok buat ban depan ini ya, untuk harian tapi yang awet tapi safety cuy gitu ya. Kita utamakan safety gitu ya, karena berkaitan dengan keselamatan, dengan nyawa kita juga gitu ya cuy. Karena kita riding kan tentunya di jalan raya, banyak sekali bahaya-bahaya yang ada di sana cuy. Maka dari itu kita lakukan pencegahan dengan ya kayak gini cuy, apa, dengan ban yang aman, yang apa ini, yang awet gitu ya. Oke, jadi untuk ban depan itu ya, ini aku saranin itu ya, buat meskipun buat harian ini komponen yang bagus cuy, yaitu dimulai dari bisa kalian tuh pakai ban yang medium kompon itu ya. Bisa dari medium kompon, ini untuk yang standar gitu ya. Ini yang low budget, bolehlah kalian memakai ban yang medium komponnya gitu ya. Seperti kayak punyaku ini Michelin Pilot Street gitu ya. Ini lumayan, udah berapa tahun ini, udah 2 tahunan aku pakai gitu ya cuy. Lumayan worth it sih ini ya, meskipun nggak nyengkram amat gitu ya, masih kurang. Untuk yang selanjutnya nih, buat kalian yang mengutamakan safety banget gitu ya, tentunya yang suka ugal-ugalan gitu ya, yang suka nikung-nikung gitu ya, cornering, kalian bisa menggunakan soft compound aja cuy. Itu lebih safety, lebih aman buat riding, apalagi di jalan yang penuh tikungan gitu ya cuy. Buat kalian suka ugal-ugalan mungkin ya bisa kalian pilih saja pakai yang soft compound itu cuy. Dikarenakan apa cuy, soft compound itu lebih, daya tahannya itu lebih mencengkram ke aspal gitu ya, lebih ngegrip soft gitu ya. Jadi aman cuy. Itu buat kalian yang punya dana lebih gitu ya, bisa pakailah yang soft gitu ya. Kalau dananya yang pas-pasan, kalian bisa pakai yang kayak ini cuy, ini medium gitu ya, yang tengah-tengahnya lah.
bagus enggak, jelek enggak gitu ya. Kalau yang bagus itu kan soft compound bisa dimulai dari Pirelli, Diablo, Rosso Corsa cuy. Bisa juga dari Swallow itu ya, Swallow 151 slash itu yang soft compound itu ya. Terus apalagi ini ada juga Corsa Platinum R46, terus juga ada Michelin Pilot MotoGP gitu ya. Itu soft compound juga. Untuk yang medium seperti ini cuy, dari Michelin Pilot Street, terus Pirelli, Diablo, Rosso Sport gitu ya. Itu yang harganya standar cuy gitu ya. Jadi tentunya buat anak motor gitu ya, pasti sih kalian ya mengutamakan safety gitu ya. Tampilan itu nomor 2 gitu ya. Oke, jadi aku kasih tips juga, karena tentunya anak motor itu kan suka ya kadang kan ya cornering gitu ya, ugal dikit gitu kan. Jadi alangkah baiknya pada saat kita memilih ban gitu ya cuy, diusahakan profil bannya itu donat gitu ya, di sini nih yang donat gitu ya, jadi kayak gambot terus bulat kayak gini cuy. Apabila kita di jalan itu tikungan itu ya, saat menikung pasti kan akan grip di sini cuy. Itu keuntungan ban donat gitu ya. Maka dari itu kalian harus pinter-pinter memilih ban, menyesuaikan itu ukuran velgnya, terus dipadukan dengan ukuran ini bannya cuy. Bagusnya itu pakai ukuran yang berapa supaya dapat vel yang donat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini aku ukurannya 100/80 ring 17 gitu ya. Kayak gitu cuy. Untuk apa ini, apa enggak boros bang kalau pakai ban soft compound buat harian gitu ya. Kalau untuk ban depan apalagi soft compound itu ya, insya Allah nggak bakal cepat habis cuy. Karena apa? Karena ban depan itu cuma untuk apa itu yang ambil arah gitu ya, bukan yang di sana kan power gitu ya. Yang belakang itu kan power gitu ya, pasti lebih mengeluarkan tenaga yang besar itu kan, lebih boros. Kalian pakai yang depan aja yang soft compound itu ya, jadi nggak boros-boros amat cuy ya. Standar sih lah namanya buat harian gitu kan, pakai yang soft compound aja kayak gitu cuy. Untuk yang selanjutnya gitu ya, kita pindah ke ini, ke ban belakang gitu ya. Ini ban belakangku udah lama juga cuy, udah 1 tahun lebih ini aku memakai Corsa Platinum R99 gitu ya. Nih ini untuk tampilannya seperti ini cuy, lumayan mendonat juga gitu kan, anjas. Padahal ini aku ukurannya sama cuy sama yang sebelumnya gitu ya, ukurannya 130/70 ring 17 cuy, nggak aku tambahin, nggak aku kurangin itu ya. Ini ukurannya masih sama, tapi profilnya masih donat itu kan, tuh masih donat. Kenapa aku suka banget sama ban ini ya, kayak gitu cuy, filenya itu donat gitu ya, meskipun dengan ukuran yang sama. Jadi kayak gitu ya. Ini untuk spesifikasinya itu medium compound cuy. Oke, kembali lagi ke ke topik gitu ya. Kalau untuk ban belakang itu ya kalian pilih yang keras aja gitu ya, karena di sini itu topiknya itu yang awet tapi murah gitu kan. Yang awet ya tentunya yang enggak soft banget gitu kan, ya bolehlah keras hard gitu ya. Maka dari itu kalian pilih aja ban yang medium cuy. Kalau punya budget ya pakai medium aja gitu ya. Kalau misal lagi budgetnya tipis ya pakai ya yang hard compound ya nggak apa-apa lah, karena buat daily gitu kan, jadi nggak boros-boros amat. Yang penting itu depan itu yang soft gitu ya, atau medium. Utamakan yang depan itu lebih soft daripada yang belakang cuy, karena di depan itu untuk apa ya, untuk namanya itu yang utama sih, untuk mencari arah apabila ya di tikungan dan lain-lain gitu ya. Kalau ban depan aman nggak kepleset ya, insya Allah yang belakang juga ngikutin cuy, aman gitu ya. Maka dari itu utamakan yang depan yang lebih bagus dari yang belakang itu ya. Syukur-syukur sih sama gitu cuy, tapi kalau buat harian ya kayaknya nggak worth it gitu ya, lebih boros lagi. Karena di sini buat harian khususnya buat daily gitu kan ya, yang belakang itu ya lebih dikurangin aja lah, yang medium gitu ya. Contohnya kayak aku ini Corsa R99 medium gitu ya, terus Corsa R26 itu juga medium, ada juga Maxxis gitu ya. Terus apalagi itu Xeneos itu kan, itu medium. Itu ya budgetnya lumayan cuy, nggak mahal-mahal amat, tapi sudah worth it gitu ya, sudah rekomend dengan ukuran yang besar kayak gini cuy. Kemarin aku sih yang awal itu aku pakai IRC gitu ya, IRC itu kalau habis itu nggak bagus cuy. Di sini aku bukan menjelaskan apa gimana gitu ya, ini berdasarkan pengalamanku sendiri gitu ya, karena aku kan sudah memakai pas dari awal gitu ya.
yang habis itu tengahnya cuy, pinggirnya ini masih utuh gitu ya, jadi ngotak kayak gitu cuy. Entah kalau ini nanti gimana gitu ya. Kalau ini kan filenya itu bulat gitu ya, donat gitu kan tuh. Maka dari itu kalian kalau lagi nyari ban yang awet tapi murah gitu cuy, tetap safety gitu ya, pakai ini aja nggak apa-apa, yang medium gitu ya. Intinya yang masih safety lah gitu. Jangan sampai kalian itu memakai ban yang asal-asalan, tidak mementingkan safety, nanti yang ada itu dampaknya ke diri kalian sendiri cuy. Maka dari itu kita itu meskipun ya hal sepele tapi sangat penting cuy, apalagi ban itu kan yang dasaran utama gitu ya. Apalagi nih, oh ya by the way, ini malah banku gitu ya cuy. Ini aku lagi kecewa banget nih, bukan kecewa sama bannya gitu ya, kecewa sama pakunya cuy. Nih nanti aku kasih lihat gitu ya. Kemarin ya nggak tahu sih, bukan kemarin, entah kapan gitu ya. Nih ini kayaknya udah lama cuy, ini kecocok paku gitu ya, ketubles paku. Aduh, ini mungkin kalau dicabut malah bakal kempes gitu ya cuy. Makanya nanti aku nyabutnya kalau udah di bengkel tambal ban cuy. Nih untung aja aku pakai tubles gitu ya cuy. Coba aja kalau pakai ban yang biasa gitu ya, bukan tubles, aku sudah alamat di jalan ini. Sudah ketar-ketir nyari bengkel ban itu ya. Apabila di jalan gitu ya, usahakan sih ya kita semuanya lah ya, karena kita kan ya tentunya pecinta motor gitu kan. Pasti yang nonton vlogku ini ya pecinta motor gitu ya, karena mungkin algoritmanya itu apa ini khusus motor-motor di videoku ini ya. Kalian pasti apa ya kan suka motor gitu ya cuy. Usahakan sih kalau memilih ban ya yang tubeless gitu ya, supaya untuk mengantisipasi pada saat kebanan atau kecocok paku di jalan itu masih aman kayak gini cuy, masih safety gitu ya. Maka dari itu utamakan safety cuy, yaitu dimulai dari ban yang soft gitu ya, terus yang tubeless juga gitu kan. Kalau nggak punya budget itu ya, budgetnya maksudku pas-pasan itu, yang depan ya medium nggak apa-apa, terus yang di sini ya nyesuaiin aja nggak apa-apa. Yang penting yang depan itu jangan hard gitu ya, karena hard itu kan komponnya itu keras gitu ya, kayak bantet kayak gitu kan ya, nanti nggak bagus buat nikung-nikung atau pada saat jalan basah gitu kan. Yang penting itu depan cuy, yang depan itu utamakan lebih safety, yang soft kalau punya budget gitu ya. Terus yang bantu plus juga cuy, ini contohnya kayak aku nih, ini pengalaman aku pribadi, aku kasih tahu ke kalian gitu ya. Keuntungan bantu plus itu seperti ini cuy, meskipun kena paku, kecocok paku itu nggak kempes gitu ya. Kempesnya ya nanti kalau dicabut cus baru keluar anginnya gitu. Maka dari itu kita selalu pakai bantu plus gitu ya cuy, kalau punya dana gitu kan ya. Ya memang sih selisihnya itu ya ada lah, tapi nggak mahal-mahal banget selisihnya kok. Terus ini aku mau ngasih tahu ke kalian juga, ini footstepku ini memang dasar agak kesana apa gimana cuy. Nih sama kayak punya kalian apa enggak gitu ya. Nanti barangkali ada yang sama pakai VR atau all new fiction, kalian bisa sharing-sharing aja ini cuy. Ini kayak sedikit dengar kesana gitu ya. Oke, barangkali kalian ada masukan atau gimana gitu ya cuy. Kalian boleh lah komen-komen gitu ya, komen apa aja terserah, yang penting jangan lupa like dan subscribe-nya gitu ya, karena aku lebih bersemangat apabila kalian itu mensubscribe, terus like juga ya, terserah kalian sih, yang penting subscribe gitu ya. Apa yang penting sih setia menonton gitu ya, meskipun subscribe tapi nggak setia menonton ya sama aja cuy. Itulah itu saja yang aku sampaikan di video kali ini gitu ya cuy. Intinya pakai ban yang soft kompon atau juga medium untuk yang depan itu ya, yang belakang itu ngikutin, yang belakang itu standar aja, bisa medium bisa juga hard gitu ya. Intinya yang depan itu utamakan yang lebih safety cuy, terus yang tubeless gitu ya. Oke, aku akhiri, see you next time. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.